Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan Tribun Populer. Seorang pasien corona di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat meninggal dunia di RSUD ADM Jun. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, pasien sempat memaksa kabur dengan cara memecahkan kaca rumah sakit. Itu ya yang konfirmasi, kemudian yang isunya keluar dari itu ya, dari rumah sakit itu begini. Satu hari sebelum kejadian, pasien ini memang sudah ada perburukan ya, sudah ada perburukan, kemudian juga dokter juga sudah sudah tahu ini kondisi istilahnya itu perburukan lah. Kemudian ada demam, ada panas, ada sesak, kemudian delirium, gaduh gelisah. Nah, itu satu hari sebelumnya itu sudah ada keluhan seperti itu, dan kita sudah ini udah menjadi pantauan lah kita kan. Kemudian jam 7.30 atau setengah 9 ya, sekitar setengah 9 itu perawat kita juga melapor gitu kan bahwa pasien ini keadaannya. Kejadian tersebut terjadi pada Selasa malam sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat di ruang ICU. Pasien meninggal dunia pada hari Rabu 5 Mei 2021 pukul 2.30 pagi setelah sempat mendapat perawatan luka akibat pecahan kaca pada kaki kirinya. Pasien tersebut sudah 9 hari dirawat di rumah sakit dengan hasil swab PCR positif corona. Pada pukul 20.30 malam, kondisi pasien gaduh, gelisah, disertai sesak nafas dan penurunan oksigen. Perawat saat itu bergerak cepat konsultasi ke dokter. Disarankan agar pasien diberikan terapi. Perawat yang mengetahui kondisi itu berupaya untuk menahan pasien agar tidak keluar dan kembali ke tempat tidur. Namun pasien tetap memaksa. Depresi pada pasien bisa saja terjadi, bahkan pada semua orang. Apalagi saat melihat surat keterangan hasil swab PCR positif corona. Ditambah lagi muncul gejala sesak napas dan batuk. Keluar ke ruang perawatan, tapi dia menolak, tetap dia mau keluar gitu kan. Pada akhirnya dia, karena dari pintu dia tidak bisa keluar karena perawat berusaha untuk meminta yang bersangkutan itu pasiennya kembali lagi ke ruang perawatan, tidak mau. Akhirnya dia mencari jalan pintas yang lain lah. Kaca yang di depan itu dia berusaha mau keluar dari situ sehingga kacanya pecah. Dia bisa keluar ke ruang perawatan, keluar dari ruang perawatan. Kemudian itu sih logisnya seperti itu. Kalau dikatakan barangkali dia stres atau apa, bisa saja terjadi gitu ya, stres, apalagi dalam kondisi yang sudah dirawat hari ke-9, kemudian mengalami sesak napas, demam, bercampur aduk pikiran dari pasien, bisa saja itu menimbulkan stres juga kan. Bu, terkait berita yang Gimana? terkait yang berita itu dikatakan diduga itu pasien COVID itu. Diduga pasien COVID. Memang pasien ini pasien sudah terkonfirmasi. Ya, sudah terkonfirmasi COVID-19. Dirawat hari ke-9 dengan mengalami istilahnya tadi perburukan keadaan umum ya. Ya, seperti itu. Semalam kejadiannya jam berapa? Pasien mulai mengeluh itu, yang kejadiannya itu jam sekitar setengah 9 ya, jam 20.30. Kemudian kan dia sudah masuk, sudah ditempatkan lagi di tempat tidur, sudah dirawat kembali. Kemudian meninggalnya itu jam setengah 3, kurang lebih 6 jam. Itu meninggalnya karena pendarahan banyak atau kena? Tidak ada pendarahan yang serius, itu tidak ada. Cuman kalau kita melihat dari kejadian bahwa sebelumnya sudah ada keluhan dan perburukan dari keadaan umum ya, karena penyakit yang dideritanya gitu, karena COVID-19. Yang beredar itu sebenarnya seperti apa tuh? Ya, kalau masalah depresi, saya tadi kan sudah bilang bisa saja itu terjadi kepada semua orang. Jangankan pasien yang memang sudah melihat ya bukti hitam di atas putihnya bahwa hasil swab PCR dia positif, kemudian secara klinis dia mengalami keluhan sesak napas, demam, batuk, seperti itu. Pemikiran yang
bercampur aduk seperti itu bisa aja menimbulkan semacam stres gitu kan kepada pasien gitu. Pokoknya dia berusaha mau keluar tidak melalui pintu, karena di pintu itu ada petugas kita, ada perawat yang meminta pasien kembali lagi ke tempat tidur untuk dipasangkan kembali oksigen, dipasangkan lagi cairan infus dan segala macam itu ya. Itu untuk dirawat kembali. Dia tidak mau masuk lagi ke ruang perawatan, kemudian dia keluar gitu kan, karena di depan pintu kan ada petugas kita yang meminta. Jadi dia mencari alternatif lain, dia melalui kaca yang ada di depan itulah dia berusaha keluar gitu dari situ. Dalam proses Mbak, ya kalau pemakaman kan baru tadi pagi tim pemulasaran jenazah kita ini ya mengurus protokol pemulasaran jenazahnya, kemudian nanti kita koordinasi lagi dengan keluarga dan dengan pihak-pihak terkait lah untuk proses pemakaman sesuai dengan protokol COVID. Jadi sejauh ini koordinasi dengan keluarga aman Bu ya baik-baik ya? Sejauh ini keluarga juga kita sudah menginformasikan kejadiannya, kronologisnya, dan keluarga pun juga tidak ada reaksi yang intinya menerima lah. Sekian Tribun Populer untuk saat ini. Saya Rio Maniahi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Tribun Populer selanjutnya. Tribuners, jangan lupa untuk terus saksikan Tribun Populer. Kami akan memberikan informasi terkini dan terpopuler untuk Anda semua. Bersama saya Rizky Fadriani. Dan saya Rio Maniahi. Mata lokal menjangkau Indonesia.